Pengadaan gas air mata mulai tahun 2014 sampai 2022 yang menghabiskan anggaran sebesar itu dapat dinilai bahwa pemerintah melalui kepolisian telah mempersiapkan amunisi untuk menghadapi perang. Iya, kayak perang sama rakyat. Pemerintah maunya begitu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Haldo bersama gue Babe Haldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, masih seputaran tragedi Kanjuruhan ya. Ya Allah, memang menyedihkan banget itu ya. Ya, kita memperhatikan penggunaan gas air mata ini. Gas air mata yang bahkan beredar isunya gas beracun, ada yang bilang udah kadaluarsa, isunya beredar luar biasa itu ya guys ya. Ada berita yang lebih mengejutkan lagi guys. Ini aduh nggak tahu gue bisa ya. Nih ya, apa itu yang mengejutkan? Nih. Heboh anggaran gas air mata 1,03 triliun rupiah. KP31, Presiden, Kapolri, dan DPR harus bertanggung jawab tragedi Kanjuruhan. Anggaran segitu gedenya dipakai buat apa sih gas air mata itu? Masa anggaran segitu gedenya ngilangin nyawa anak bangsa sendiri? Dulu anak bangsa yang nyawanya hilang di Bawaslu dibilang politik, oke. Di mana? Di Kanjuruhan ini apa? Bukan politik ini, kerusuhan supporter bola yang nggak rusuh sebenarnya, yang bisa ditangani dengan biasa aja, nggak perlu sampai gas air mata begitu. Ini penggunaan gas air mata ini. Nah ini Presiden, Kapolri, DPR harus bertanggung jawab. Iya, anggaran segitu gedenya itu buat apa gas air mata itu? Ya Allah, ini memang harus tanggung jawab,
Nggak bisa. Ini kita baca dulu beritanya guys ya. Kita baca dulu beritanya nih. Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia KP3I. Oh, KP3I ya, bukan KP31. KP3I. Tomu Pasaribu mengucapkan turut berduka dan prihatin atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang menyebabkan ratusan jiwa meninggal dan puluhan orang cedera. Menjelang hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Indonesia mendapat warning yang sangat berarti. Pada dini hari tanggal 1 Oktober diawali dengan bencana alam di Tapanuli dan malam hari ditutup dengan kejadian Stadion Kanjuruhan. Artinya, kata Tom Sapana kerapnya, alam menerangkan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia agar dapat membedakan mana kejadian akibat alam dan mana kejadian yang diciptakan manusia. Iya ya. Alam sama manusia itu human error. Maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Sedangkan Ayat 2, Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat kejadian tersebut disebabkan human error, maka Presiden dan Kapolri harus bertanggung jawab penuh atas kejadian Stadion Kanjuruhan sesuai dengan undang-undang. Dalam penggunaan gas air mata sembarangan di tempat tertutup, jelas Tom saat berbincang dengan Monitor Indonesia Senin 3 Oktober. Nah, yang harus tanggung jawab sampai Presiden. Tapi kalau kita bilang Pak Jokowi ini mau tanggung jawab apa enggak? Waduh. Ya rakyat lah yang sama-sama menuntut tanggung jawab semua pihak yang berkaitan ini. Nah, cuma sampai Kapolda berarti ya. Mengingat kejadian tersebut disebabkan human error, maka Presiden dan Kapolri harus bertanggung jawab atas kejadian Stadion Kanjuruhan sesuai dengan undang-undang. Dalam penggunaan gas air mata sembarangan di tempat tertutup, jelas Tom saat berbincang dengan Monitor Indonesia Senin 3 Oktober. Terkait penggunaan gas air mata, salah satu warganet berhasil menemukan data anggaran Polri terkait pengadaan pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata. Dilansir dari akun Twitter @andrips, ia mengungkapkan bahwa total dana yang diajukan untuk pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata mencapai 1,03 triliun. Menurut Tom, pengadaan gas air mata mulai tahun 2014 sampai 2022 yang menghabiskan anggaran sebesar itu dapat dinilai bahwa pemerintah melalui kepolisian telah mempersiapkan amunisi untuk menghadapi perang. Iya, kayak perang sama rakyat. Pemerintah maunya begitu apa ya? Apa pemerintahan kita ini sekarang memang mau sedang berperang sama rakyat? Anggarannya segitu gede. Buat apa pula hanya untuk pengadaan gas air mata sampai 1 triliun rupiah lebih? Tanya Tom. Iya, untuk apa? Mau perang? Mau perang sama rakyat, Pak? Tom menjelaskan, gas air mata adalah senjata kimia yang berupa gas dan digunakan untuk melumpuhkan yang menyebabkan iritasi pada mata dan atau sistem pernapasan. Wajar saja kepolisian setiap menghadapi demo dan kerusuhan selalu menggunakan gas air mata, sebab kepolisian memiliki stok berlebihan dan kita tidak tahu jumlah korban yang akan diakibatkan gas air mata yang digunakan polisi saat ini, ungkapnya. Iya, stoknya banyak, 1,3 triliun, 1 triliun lebih. Wah. Ini berat ini. Jadi kayak mempersiapkan perang ya. Gas air mata itu senjata perang sebetulnya. Aduh. Tom menjelaskan gas air mata adalah senjata kimia yang berupa gas dan digunakan untuk melumpuhkan yang menyebabkan iritasi pada mata atau sistem pernapasan. Wajar saja kepolisian setiap menghadapi demo dan kerusuhan selalu menggunakan gas air mata sebab kepolisian memiliki stok berlebihan dan kita tidak tahu jumlah korban yang diakibatkan gas air mata yang digunakan polisi saat ini, ungkapnya. Atas persetujuan pembelian gas air mata tersebut, tegas Tom,
Maka DPR harus bertanggung jawab penuh karena menyetujui pengadaan gas air mata mulai tahun 2014 sampai 2022. DPR-nya juga, ngapain Pak setuju buat gas air mata? Mau perang? Ini memang udahlah. Jadi DPR sama pemerintah kayak mau perang sama rakyat ya. Mending daripada buat gas air mata, buat subsidi BBM lebih bagus. Itu bantu rakyat. Kalau gas air mata itu sudah menewaskan banyak rakyat. Dah, makin emosional gue. Ngerokok. Bodoh amatan, kalian mau marah-marah dah. Daripada gue, ngerokok gue. Bodoh. DPR juga kata dia harus menerangkan kepada seluruh rakyat Indonesia apa tujuannya kepolisian diberikan amunisi yang berlebihan. Iya, lebih banget gitu, 1 triliun lebih. Pengadaan gas air mata yang dilakukan kepolisian sangat bertentangan dengan mutu Polri, yaitu Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa, dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, pungkasnya. Iya, buat apa gas air mata itu? Buat apa segitu banyaknya gas air mata? Apa memang persiapan perang ya? Apa memang sengaja ya? Oh ya, karena nanti kebijakan kita akan menyengsarakan rakyat, polisi harus mengamankan kita kasih senjata, gitu kah? Wah, ayo bersatu rakyat. Kalian lihat nih rakyat, lihat dah. Memang sengaja dikasih anggaran segitu. Lihat rakyat, melek rakyat. Melek. Lihat dah. Korban udah banyak. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah hangatnya tragedi Kanjuruhan Malang, salah satu warganet berhasil menemukan data anggaran Polri terkait pengadaan pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata. Pasalnya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan tersebut diduga akibat dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian ke arah supporter, ke arah tribun. Ya. Berdasarkan pengakuan Mahfud MD, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini bukan sekedar bentrok antar supporter, melainkan lantaran banyaknya korban yang terhimpit akibat berdesakan sehingga kekurangan pasokan oksigen. Mengingat adanya tembakan gas air mata dari aparat yang dilemparkan ke arah tribun supporter. Dilansir dari akun Twitter @andri_pst, ia mengungkap bahwa total dana yang diajukan untuk pembelian peralatan dan kebutuhan gas air mata mencapai 1,03 triliun rupiah. Iya, banyak banget itu. Sejak 2014-2022, Polri telah melakukan pengadaan gas air mata yang bersumber dari dana APBN dengan nominal begitu besar, mencapai 1,03 triliun rupiah, tulisnya. Diketahui total dana untuk pengadaan gas air mata tertinggi jatuh di tahun 2017, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018, setelahnya mengalami penurunan dan mulai meningkat kembali setelah 2019. Udah siap-siap. Wow. Pemerintah udah siap-siap memangnya. Wah. Ya. Menurutnya kenaikan dana pengadaan gas air mata ini lantaran banyaknya aksi demonstrasi di tahun tersebut. Terindikasi kuat akibat serentetan aksi demonstrasi besar, jelasnya. Nah, kalau nggak mau didemo, mereka udah tahu nih ada demo-demo begitu. Dengan pengadaan begini, apakah mereka sengaja gitu ya? Udah, kalau rakyat nggak setuju sama apa yang kebijakan kita sikat pakai gas air mata. Apakah begitu Pak pemerintah? Wah, ini rakyat harus bersatu. Rakyat harus bersatu. Lihat bagaimana pemerintah dan DPR menganggarkan segini besarnya untuk gas air mata. Rakyat udah dianggap musuh kayaknya ya. Pemerintah sekarang ini musuh rakyat atau gimana sih? Anggaran segitu besar untuk gas air mata. Gila. Wow.
Hai rakyat Indonesia, buka mata kalian. Buka mata kalian, lihat ini. Lihat ini. Ini udah parah. Ini udah parah. Kita harus usut tuntas, dan penggunaan gas air mata itu harus mempertanggungjawabkan Presiden, Kapolri, DPR. Untuk apa itu? Lihat bagaimana cara penggunaannya sekarang. Kalian yang bertanggung jawab. Kalian yang mengadakan itu barang. Bahkan kalian menggunakan APBN. Yang katanya APBN jebol untuk gas air mata. Waduh, parah, parah. Aduh. Nggak, guys, lu lihat sendiri ya. Lu lihat sendiri nih. Bagaimana pemerintah kita nih. Nggak. Ayolah rakyat bersatu, kita melawan ini dah. Melawan kebijakan-kebijakan yang ngawur seperti ini. Ya Allah. Aparat. Woi aparat, tolong jangan berbenturan dengan rakyat. Kalian dipersenjatai bukan untuk membunuh rakyat. Wow, sadis. 1,03 triliun, anjir. Anjir. Apa ini ya? Parah ini. Allahu Akbar, walillahilhamd. Dah ya guys, gua nggak tahu mau komentar apa lagi ini. Demi Allah, kalau rakyat nggak bersatu, supporter bola bersatu, semuanya bersatu. Ini bukan lagi tentang klub bola, tapi ini tentang rakyat Indonesia. Bersatu rakyat, supporter bola, semua tim, semua beda baju, bersatu, semua elemen, ulama, mahasiswa, buruh, bersatu. Lihat, volume. Dah, itu aja dari gue. Allahu Akbar. Udah ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes aja dartur main tembak-tembakan ya. 1,03 triliun guys. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.